وعلى البيت الكرام والصحابة والقرابة التابعين والسادة الصالحين وشيخنا وعلمنا وعلمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza kana mithlul 'abdi yuladu li mithli sayyid فإنه يعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره فإن كان معروف النسب من غيره ففيه خلاف عند الشافعية. Itulah. Dan adapun apabila seumpama seorang hamba tadi terlahir dari seorang ayah, umpamanya seorang sayyid, maka seorang anak hamba tadi ya'taqu alaihi ittifaqan, merdeka, ya ittifaq, merdeka. Tapi catatannya in lam yakun ma'rufan nasabi, apabila si hamba itu bukanlah ia orang yang dikenal nasabnya itu dari orang lain. Kalwai umpama nang maniani mamanya nito, ada mamanya si budak tadi kan, budak yola. Kalwai nang maniani itu kalau ada orang lain selain pada sayyidnya. Nah, bapang fa'ingkana ma'rufan nasab min ghairi, seandainya nasab seorang walad tadi, budak tadi, ia diketahui berasal dari nasab orang lain bukan sayyidnya, nah papihi khilafun inda syafi'iyah, itu khilaf menurut ulama syafi'iyah. Terus wa idza ihtamala al-kalam la ay yakuna fihi majazan idmaru ay taqdir أو نقل أي حقيقة شرعية مثلا وإضمار فقيل حمل على المجاز أو النقل أولى من حمله على الإضمار. Kenapa? لكثرة المجاز في الاستعمال وعدم احتياج النقل إلى قرينة. Semalam kan kaidahnya kayak ini, apabila kalam itu mungkin saja makna hakikat dan majaz, mangkul anhu dan mangkul ilai, maka menurut pendapat Nang Roji, kalam itu diarahkan kepada makna hakikat itu. Nah, atau mangkul anhu sama ya, hakikat juga. Nah sekarang kalam ini, satu lafaz ini, ihtimal kemungkinan kalam itu bisa majaz, bisa wa idmaru ay, maksudnya at-takdir, bertakdir. Nah, satu lah. Jadi ini kalam ini bisa majaz. Kan kalau nya majaz hakikat, maka jelas arahnya tuh yang lebih aula tuh ihtimalkan kepada hakikat. Ini kalau hakikat pasti lain maksudnya. Nah, jadi kemungkinan majaz atau di situ takdir. Nah, takdir. Nah kayak apa? Nah kayak pamat was'alil qaryah. Itu kan kalaunya itu majaz, al-qaryah itu ngapa majaz apa itu? Majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatil hal, yaitu ahlun. Atau di situ bahajab mudhaf fas'al ahla al-qaryah. Nah di situ itu dua kemungkinan, bisa majaz, bisa berbuah mudhaf. Nah takdir di situ, takdir. Nah satu nang mana nang didahulukan belum au naqal, atau naqal ay maksudnya hakikatun syar'iyah masalan dan idmar, kayak takdir dari idmar ay itu takdir. Nah,
Hakikat syariah nih ya kita sudah jadi lafal penyebutan dalam uruf syariat lah. Nah atau di situ bertakdir nang mana didahulukan faqila satu qil ada mengatakan hamluhu alal majaz awin naqli aula min hamlihi alal itmar. Lebih baik dianggap kalam atau lafaz tadi diihtimalkan kepada di situ mengandung majaz atau mengandung nakal ketimbang itmar. Jadi fas'alil qari'ai fas'ala qaryah itu maksudnya min itlaqil mahal wa iradatil hal, itu ahlun. Nah daripada lebih bagus terjadi majaz daripada atas itmar. Alasannya likasratil majaz, dan karena kebanyakan penggunaan majaz istimalnya, orang menggunakan majaz. Dan alasan kedua lebih aula majaz ketimbang takdir wa adami, dan ketiadaan ihtiyaj naqli ila qarinah. Ada perlu nakal tadi lah dihajatkan kepada qarinah, petunjuk ada perlu. Nah, ada lagi yang ketiga, adalah tambah alasan ketiga it adamu takdir aula mimma yahtaju ila takdir. Kalau bahasan dulu ada pun takdir aula bi takdir atau bahasan tak. Kalau pasuni ada mutakdir aula mimma yahtaju ila takdir. Itu pasuni. Bismillah. Itu satu qil, utamakan majaz ketimbang takdir. Qil yang kedua, mana qil yang kedua nih? Wa qila al idmar aula mil majaz, lebih bagus takdir ketimbang idmar. Atau idmar ay ya takdir, lebih bagus takdir tadi ketimbang majaz. Alasannya li anna qarinatahu muttasilatun bihi wa lazimatan lahu la tanfakku anhu. Karena qarinahnya itu idmar itu berhubung bihi dengan itu ma lafaznya lah, walazimatan lahu, dan qarinah itu malazimi lahu begitu lafaz. Artinya kadang kau terpisah lah sebuah kok dua kosakata antara lafaz yang ihtimal majaz atau takdir, kayak qaryah tadi kan. Pas alil qaryah, kayak qaryah di situ ada qarinahnya nggak Pak? Pas soal awal qaryah itu ditakuni, nah ada kawa, berarti menunjukkan di situ apa? Itmar. Nang kada bisa terlepas dari itu qarinah, kada bisa terpisah dari itu lafaz. Innaha, karena bahwasanya itu qarinah tatau tuqifu as-sidqa was-sihhatal aqliyah aw syar'iyyah alaih. Karena qarinah itu menghentikan pemahaman layak patut benarnya secara logika masuk akal atau diterimanya, atau secara syariat bisa dipakai atau kadanya. Nah ya Allah, itu terhenti atas apa? Qarinah. Nah jadi qarinahnya kada bisa dihindarkan, kalau bisa dibuang. Nah wa tawaqqufu sidul kalam wa sihhatuhu amrun lazimun lah. Nah lalu kemudian sambungannya, terhentinya benarnya itu kalam dan sahnya itu kalam itu perkara yang lazim bagi itu apa tadi? Itmar lah. Nah, mau kada mau harus ada itmar di situ lah. Ada itmar. Kayak pas al qaryah, aku di kampung, kada kawa kampung ditakut akal tuh kada kau menerima. Nah, berarti pasti mengarahkan kepada di situ ada takdir ai ahlal qaryah. Bes. Fal awal ka qauli sallallahu alaihi wasallam murufi'an ummatil qata' wan nisyan. Fal misalul awal, bermula misal yang pertama nang mana? Nang tawaqqufus sidqu, itulah tawaqquf itu qarinah tuqifu as-sidqa. Qarinah itu menghentikan akan kelayakan kebenaran kada kawa digunakan.
Nih contoh, ya Nabi, diangkat dari umatku itu kesalahan wan nisyan, diangkat dari umatku itu al khata wan nisyan, lantaran tersalah dan lantaran lupa. Ya, fa innahu la yasduq, karena ini hadis kada patut, kada layak, kada masuk illa idza qudira fihi mislu kalimah, kecuali ditakdirkan kalimah ai atau hukmun au muakhadah. Mama rubian ummati kalimatul khata wa nisyan, ya kan? Nah, atau hukumnya atau muakhadahnya. Apa? Kalimah di situ takdirnya hukum atau muakhadah, siksanya kan diangkat daripada umatku ay hukmun minal khata atau wan nisyan, atau rubiya ummati rubiyan ummati, ngapa diangkat muakhazatun bil khata wan nisyan. Nah itu lah, itu kada kawa kade tuh, karena kalau kada ditakdirkan itu otak ini kada kau menerima tawakuf akan ke sidik itu kelayakan, asa kada pantas, kada layak lah, kada bujur nang itu. Nah, ini misalnya pertama, wasani misal qali ta'ala was'alil qaryah, tanya oleh engkau akan kampung. Lihat, fa innahu la yasi aqlan, ini misal yang kedua nih apa? Sehatul akliyah, secara logika itu kada sehat logika ini lah, ujar anu kada sempurna akal kita itu, kada kawa sempurna menerima kalaunya bujur di situ kada betakdir was'alil qaryah, tanya akan kampung. Kada kawa otak kita betakun kampung mah aya apa menakuni kampung. Nah pasti di situ ai fa laysa aqlan illa idza qudira fi mithlu kalimatu ahlin ai was'al ahlal qaryah. Mau ketemu ada ahlan di situ. Wasalis misalnya ketiga namanya syariah lah, secara syariah tawakuf, jadi qarinah tadi menghentikan konsep syariat lah, dimana nahwu qaulil qail li sayyidi abdi, seperti orang yang mengatakan li sayyidi al abdi, kepada tuan nang beisian budak. Ridho ni sugih beisian budak, lalu ada orang bersuara do atiq abdaka al anni ala alfi mazalan, do merdekakan budak ikam terhadap aku atas 1000 dinar mama. Nah coba secara syariat, fa inna hadza yastad'i taqdiru apa tamalluk, ya kan? Di situ ada menuntut takdir tamalluk. Maksudnya nih, kau kan paham aja tak? Do merdekakan budak ikam terhadap aku dengan 1000 rupiah, 1000 dinar, aku bayar 1000. Nah maksud merdekakan budak terhadap aku tuh ngapa? Ada aku paham kita. Nah kecuali dengan adanya takdir tamalluk. Nah, al-qail al-abdi yang mengatakan bagi seorang hamba, idil itqu bidunil milki la yasih, karena memerdekakan itu tanpa ada kepemilikan itu jelas kedesahan. Syariat kada mengatur, syariat nang mengatur. Nah, jadi terhenti harus ada takdir tamalluk. Nah, wa hadza ma yusamma indahum bidala, ini dinamakan karanya dilalatul iqtida. Artinya dilalah dalil tuntutan. Ini kalam nangka ini kada kawa kecuali didatangkan ini itu dilalah iqtida ngarannya lah. Jadi madlul pihnya itu disembunyikan, mudmar. Nah, atau mahjub, kalau orang nahu itu mahjub kan teh. Madlul pihnya itu namanya tadi tamalluknya itu madlul pih, artinya mudmaran, disembunyikan. Nah, dulu ketika disebutkan hanya maka paham. Nah itu dilalatul iqtida lah, dalil petunjuk iqtida yang menuntut tuntutan. Mungkin itu kena kawa tetek. Nah jadi terserah aja hendak umpat majas lawat idmar, ada yang mengatakan dahulu akan majas, ada sampai idmar. Memang was'al qaryah itu kawa di situ majas, yang lah min itlaqil mahal wa iradatil hal. Kalau menurut perkil nang pertama demikian, menurut kil kedua kada di situ bahazab takdir, aula takdir atau idmar. Nah, ada disembunyikan mudad.
ahlal qaryah. Terserah aja lah mana, soal jangan bertampar ya. Wal asah, pendapat nang paling sahih, annal majaza wal idmar sayyani lihtiyaji kulli minhuma ila qarinah. Nah, pendapat nang paling sahih bahwasanya mau digunakan majaskah, satu misal asalil qaryah wasal ahlil qaryah wasalil qaryah. Kalau majaz mursal berarti majaznya min itlaqil mahal wa iradatil hal. Kalau nya di situ bertakdir atau idmarul mudhaf wasal ahlal qaryah. Najri wal afsah, pendapat nang paling sahih annal majaza wal idmar sayyani lihtiyaji kulli minhuma ila qarinatin. Ya Allah, mana teh? Wal afsah, pendapat nang paling sahih annal majaza, bahwasanya majaz itu wal idmar mau idmar sayyani sama aja. Hendak ikam wasal qaryah majaz, silakan wasal al qaryah min idakil mahal wa iratil hal. Hendak ikam idmar mudhaf, di situ ahlal qaryah, nang mana abdolnya sama. Kenapa? Lihtiyaji kullin minhuma ila qarinah, karena dua-duanya pasti perlu qarinah. Mana wasal tuh lah. Wa anal idmar aula minan nakal. Nah, kalau nakal itu oke, lebih aula idmar lah, lebih aula idmar. Li zalamati min nuskhil ma'na al-awwal, karena selamatnya daripada menasakh, merubah makna yang asal yang pertama. Wasal itu dasarnya perintah bertanya betakun penduduk kampung dinukil kepada yang lain, itu berubah ada makna. Nah, jadi lebih bagus diidmarkan ketimbang nakal. Nih misalul majaz wal idmar qaulu sayyid abdil ladzi yuridu mislu misli al masyhurun nasab min ghairi hadza ibni atiq. Maksudnya ini seperti perkataan bermula misal majaz idmar, ini sama kalau keduanya mau majaz mau idmar boleh. Itu perkataan seorang sayyid lawan hambanya, yang itu hamba alladzi yuladu, yang dilahirkan misluhu li mislih, seumpamanya bagi seumpamanya. Apa maksudnya? Al-masyhurun nasab min ghairi, yang diketahui nasabnya dari orang lain. Nih, ada aku sayyid berisi seorang anak lah. Nah, anak ini masyhur, arti masyhur itu maka surah kailuhu, banyak orang yang mengatakan anakku tadi dari ini kan dari hasil hubunganku lawan seorang budak, kita seorang budak dapat anak. Orang banyak mengatakan sayyid nang ngitu tuh si Polan itu lain anak pian, ini anak si anu. Nah dinto umpama. Nah, ketika aku bersuara hadza ibni, bersuara dinta ini mas catanya mas nasab menglah, ini adalah anakku, ai atiqun, itu maknanya atiq, maksudnya merdeka. Kenapa? Ta'biran bil lazim al malzum fayu'taq, karena mengistilahkan bil lazim dengan yang malazimi daripada yang dilazimkan. Atau mislu ibni fisyabaqa alaihi fala yu'taq, bislah. Dimana? Karena mengiktibarkan bil lazim dengan mengapa yo lazim nih, mengiktibarkan dengan yang melazimi, memandang kepada yang melazimi daripada yang dilazimkan. Nah kan tadi kan jelas-jelas nih anak tuh, kalau anaknya terus dia nasab seorang matanya ya sudah merdeka, kan sudah disuarakan ibni sudah merdeka, kan mengikut ke ayahnya sayyid juga berarti kayaknya memati ayahnya. Itu ini masalahnya masyhur nasab itu min ghairihi, anak orang lain anak seorang nasabnya. Nah, ketika aku mengatakan hadza ibni, ini budak adalah anakku, nah itu otomatis merdeka. Kenapa? Karena di situ terjadi istilah lazim. Kan lazim ketika kita menyebut seorang anak itu adalah apa, Pak? Itu orang yang merdeka. Nah, lah merdeka, fayu'taq, maka ini merdekakan. Atau mulai ini mislu summa ibni, mislu ibni hadza ibni, ini anakku, tapi di situ fisyafaqa alaih, dalam wajah di situ jadi tasbih,
Jadi tasbih wajah sabahnya pada sama-sama dengan budak ini lawan anak aku sama-sama sayang. Nah ini kan anaknya ada masyhurun nasab min ghairi dari anak orang lain, tahu seorang lain anak seorang bersuara ini anakku sama-sama ku sayangi. Berarti apa? Nang jenis poinnya yang dibicarakan itu adalah sama-sama sayang, bukan menyatakan orang tadi sebagai anak nang hukumnya merdeka. Berarti kada merdeka, apa hukumnya? Fala yu'taq, kada merdeka atau fala ya'tiq, pada merdeka. Wa huma wajhani 'inda Syafi'iyah kama taqaddam bis. Nah jadi itu kan majas juga tah. Bila disebut hadza ibni itu majas, tapi majasnya isti'arah. Nah berarti majas itu menurut Syafi'iyah mempengaruhi kepada hukum syariat, ya kan? Nah, kalau nang lain kada, kalau semalam mazhab nang lain kada mengenai hukum syariat kada. Wa misalun naqli wal idman qaulu ta'ala wa harrama riba faqala hanafi ay akhidah. Allah mengharamkan riba itu maksudnya nang mengambil ribanya. Wa itu riba az-ziyadah fi bai'i dirham bidirhamain masalan, yaitu menjual dirham dengan 2 dirham seumpamanya. Ini sama nang di ziarah-ziarah makam rejin. Ziarah-ziarah makam 1 dirham bayar 2 dirham lebih kan, 10.000 jadi 9.000 ya lah, dijual 9.000 bayar 10.000, kita menjual 10.000 9.000 aja orang. Nah sama lah, sama itu jangan dijual tuh lah, akadnya jangan berhuruf duit. Nah berhuruf duit cuman aku minta upah nang menghurupakan tuh 1.000, minta aja. Nah ini dipotong berhulu lah, oh udah bisa tapi berhuruf di situ udah bisa riba tuh. Nah faiza asqatta, apabila engkau gugurkan atau usqitat apabila digugurkan, sahal sahlah jual beli nih wama lah, wartafa'al isim dan terangkat al ismu daripada dosa. Qala Syafi'i wa Malik radhiyallahu anhu naqlur riba syar'an ila al-aqdi fa huwa fasid. Nah menurut Imam Syafi'i memindahkan riba secara syariat kepada akad itu akadnya fasid lah. Hujan kah? Nah, terus beneran harinya. Wa in usqitat az-ziyadah fi suratil mazkurah masalan fal ismu fiha baq. Nih kena nih umpama kayak nih kujual jar ini dirham kada dengan 2 dirham kada berlebih gitu, kada berlebih kujual ini dirham itu aja. Nah fa idza usqitat digugurakan ziyadah, kata-kata ziyadahnya tadi benar enggak 2 dirham Pak? Nah kujual 1 dirham bayari berlebih hikam kaitah itu jelas riba. Tetapi kalau di dalam akad kada disebutkan ziyadah, kada disebutkan tambahan, kujual 1 dirham dintu aja. Nah, faida usqitat sahal bai', sah jual beli. Nah, wartafal ismu dan terangkat oleh dosa. Nah, qala Syafi'i wa Malik radhiyallahu anhuma, mengatakan Imam Malik dan Imam Syafi'i, naqlur riba syar'an il aqdi fa fasid. Memindahkan riba di dalam syariat kepada akad itu fasid, kada boleh, kada sah. Nah, jadi jangan dijadikan kalau anak beriba, beriba aja. Kalau anak melakukan praktek riba yang kayak tadi, jangan di dalam akad. Jadi Imam Malik ijma teh, kalau kita berangkat sama siapa? Syafi'i aja lah, sisanya jumhur kuat tetap riba. Ini kada Syafi'i lawan Malik. Memindahkan apa? Memindahkan apa tadi? Akad jual beli lah. Naqlur riba, memindahkan riba ke dalam akad, artinya di dalam akad itu dibuat riba ziyadah. Nah kuhutangi ikam 1 juta bayar 1.100.000 kan ziyadah tah, atau bayar kuhutangi 1 juta tetapi bayar berlebih, cuman kan disebutkan nominalnya kalau bisa, atau disebutkan nominalnya tapi nominalnya lebih, ku jual atau kuhutangi 1 juta bayar lebih lah, atau bayar 1.100.000 lah, pokoknya lebih lah, intinya ada ziyadah di dalam akad. Itu menurut Malik dan Syafi'i bahwa fasid, hukumnya kada sah karena riba. Bila dinikmati duit nang kayak itu tuh maka hukumnya gosap, hukum merampas. Berhutang bank ya kok Ramadan 1 juta kan aku bayari 1.100.000. Nah aku hutangi aku terima. Akadnya di dalam akad nih, ku hutangi 1 juta aja Ramadan,
dengan bayar 1.100.000 ku terima, bayar berutang 1.000.000 bayar 100, itu ada akad. Itu sahlah akadnya. Dah fasid, kan larangan kan. An-nahyu 'anil syai' yadullu 'ala fasadil manhi. Nah ketika dilarang, aku menggunakan duit ikan tadi, itu hukumnya gosap, hukum merampas, hukum merampok, haram taruh sokone, berdosa terus. Sampai kapan? Sampai aku membelikan duit ikan. Bukan membelikan, aku merampok terus. Betul, musia mati mau tidak mau jadi perampok. Cuman perampoknya legal. Nah kalau ditangkap kurang, wes. Kali dalam akad lah. Nah itu nih dipindah nih, itu udah boleh. Fal ismu fiha ba, mana lagi lah? Wa in usqitat, nah seandainya az-ziyadah itu digugurkan. Nah ku jual 1 dirham, dintu aja dalam akad. Utangnya 1.000.000, ada disebut ziyadah. Fi surah al-mazkurah masalan, fal ismu fiha baq, maka dosanya itu tetap kekal. Wa tarjihu Syafi'i wal Malikiyah linaqli fi hadzal misal alal idmar. Nah di situ ada pengokohan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki karena nukil perpindahan makna daripada misal yang disebutkan ada terjadi idmar lah. Kenapa? Limudrakin khasin bihi la yunafi ma taqaddama al idmar aula minan naqa. Kan kayak itu teh kaidahnya lah, al idmar aula minan naqa. Nah ada yang disembunyikan, sudah ada yang dihejab, dibuang di dalam hati, buktinya pamandiran dari awal. Cuman ketika akad beneran disembunyikan kata-kata ziyadah tadi. Nah maka idmar itu lebih kuat diutamakan ketimbang nakal. Nah makanya ketika kayak gitu lah, ketika diidmarkan kayak itu, mana tadi? Wa tarjihu sebagai linaqli fi hadzal misal al idmar limudrakin khasin bila yunafi ma taqaddama, karena diperdapati sesuatu yang mengkhususkan bihi dengan itu idmar tadi, kadang menafikan ma taqaddama minal idmar. Masalah limudrakin khasin bih, karena ada limadrak lah, karena ada sesuatu yang memperdapati yang khusus bihi dengan itu madrak. Nah kayak apa tadi? Iya pemandiran berdahulu tadi lah. Nah itu kadang menafikan mata kadam minal idmar, apa yang telah lewat itu yang disembunyikan tadi, yang lebih ziyadah tadi lah, idmarnya ziyadah aula, itu lebih utama idmar itu minat naqal. Oh ini Syafi'iyah lah, nah, kalangan Syafi'iyah dan kalangan Malikiyah. Jadi qala Syafi'i wa Malik naqlu riba syar'i al-aqdi fa huwa fasid. Wa in usqitat ziyadah fi surah al-madhkurah masalan fal ismu fiha baq, dosanya tetap ada. Wa tarajjuh Syafi'i al-Maliki li naqli fi hadzal misal, berarti menurut kalangan Syafi'i ini mereka kada boleh juga diidmarakan. Lah, kada boleh juga diidmarakan karena memandang idmar itu lebih aula daripada nakal. Jadi otomatis bila pemandiran itu kada disebutkan berarti ada idmarnya, ya sudah riba juga. Nah, palingan daripada ashab Syafi'iyah yang lain ada mengatakan dengan syarat riba itu terjadi di dalam akad. Nah itu kalau diidmarkan itu kada bapak, cuman makruh. Kulluma apa? Kulluma yuzharu apa? Bi izharihi aslinya. Kulluma bi izharihi haram fa idmaruhu makruh. Nah itu kan segala sesuatu yang apabila disebutkan di dalam hatinya disebutkan secara gamblang itu haram, maka disembunyikannya pun juga makruh. Babu bayanil wujuh allati tu'khadhu minhul asma wal lughat. Allah a'lam bissawab. Nah ini istilah adalah bisa diambil dari lughat, uruf, syariat atau kias. Dikit barang lah.